Terkait celana cingkrang, memang perintah dari Nabi SAW. Hadis-hadis tentang tidak bolehnya seorang lelaki menggunakan celana atau pakaian yang menutupi mata kaki dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan Imam Az-Zahabi salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau sebutkan salah satu dari dosa besar dalam kitabnya tersebut adalah al-isbal, memakai celana atau sarung sampai menutup kedua mata kaki. Dan hadis-hadis Nabi menerangkan tentang hal itu amat banyak. Dalam seluruh kitab hadis bisa dibaca. Dalam Sahih Bukhari dalam bab libas, dalam Sahih Muslim dalam bab libas, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, ya, Sunan Nasa'i, kitab Al-Kabair Al-Imam Az-Zahabi, ya, dan hampir seluruh kutubul fiqh yang membahas kitabul libas, adab dalam berpakaian, membahas hal ini. Dan 4 mazhab pun sepakat. 4 mazhab sepakat tentang bahwa seorang lelaki hendaknya dan paling utama baginya untuk berpakaian tidak isbal. Hanya saja mereka khilaf bagaimana kalau dia isbal tetapi tidak ada tujuan sombong. Ada yang berpendapat makruh, ada yang berpendapat boleh, dan ada yang berpendapat tetap haram. Dan yang kuat dalam hal ini adalah pendapat ulama yang menyatakan tetap haram. Kenapa? Karena dalilnya umum. Yang pertama, Nabi menyatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian yang di bawah mata kaki bagi kaum laki-laki tempatnya neraka. Ini hadisnya umum. Hadisnya umum, tidak menyebutkan ya sombong ataukah tidak. Dan ancamannya pun umum. Hadis ini jika saya tidak salah ingat dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Dan di dalam hadis lain Nabi menyebutkan sifat sombong. Kemudian Nabi sebutkan adab yang lebih. Oleh karenanya kata para ulama, orang yang melakukan isbal apabila tidak ada kesombongan, maka dia terancam dengan hadis yang umum tadi. Tapi kalau dia isbal diiringi sifat sombong, maka dia terancam dengan hadis Nabi yang berbunyi Allah tidak akan mengajak dia bicara, Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan azab pedih untuknya di hari kiamat tatkala dia isbal karena sombong. Dan para ulama usul fiqh menyatakan tidak bisa hadis yang melarang isbal, yang menyebutkan ancaman keras terhadap orang yang isbal dan ditambah sifat yang sombong, dikompromikan dengan hadis yang menyebutkan ancaman secara umum dengan azab yang umum untuk orang yang melakukan isbal secara umum yang tidak sombong. Artinya apa? Tidak bisa dikatakan kalau tidak sombong tidak mengapa, karena hadis yang umum ini dikompromikan dengan hadis yang terperinci. Kenapa tidak bisa? Karena penyebutan hadis yang pertama berbeda dengan penyebutan hadis yang kedua. Yang kedua Nabi sebutkan ancamannya lebih keras karena ada sombong. Yang kedua ancamannya agak umum karena dia tidak sombong. Maka kalau dia isbal tanpa sombong kena hadis ini. Kalau dia isbal dengan sombong kena hadis yang kedua yang azabnya lebih keras. Kesimpulannya kedua-duanya haram. Hanya saja kalau ditambah kesombongan dosanya lebih besar. Secara logika akal manusia, belum lagi kalau kita nilai dari sisi kesehatan, celana di atas mata kaki jauh lebih indah. Ketika mau sholat dia tidak perlu lagi lipat-melipatnya karena ada hadis, ya, yang sebagian ulama memandang itu sahih. Bahkan Imam Nawawi menyebutkannya di dalam Riyadhus Shalihin. Ya, Allah tidak menerima sholat orang yang musbil. Sebagian orang yang mengingkari isbal ketika mau sholat dia lipat supaya nggak isbal. Kenapa nggak dari awal aja nggak isbal? Jadi nggak perlu lipat-lipat lagi. Sekalipun hadis yang berbunyi Allah tidak menerima salat orang yang isbal adalah hadis yang dhaif. Ya. Kedua lebih higienis kan, nggak terkena tanah. Jadi kita lihat celana orang yang nggak isbal, masya Allah. Mungkin kalau kita buka celananya di situ ada harimau, ada singa, ada semisal dengannya. Ya. Itu nggak aneh. Seperti kain pel, ya, sambil ngelap jalan, sambil ngelap lantai. Ntar pas diajak sholat kotor celana, siapa suruh isbal? Isbal secara Undang-Undang Dasar NKRI tidak terlarang, HAM tidak melanggar HAM, secara syar'i itu anjuran, ya, dalam agama kita. Secara kesehatan, logika pun dia sangat cocok dan sangat logis. Naam. Wallahu a'lam bishawab.